Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wasilatul Murtafiah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali di mata kuliah seminar proposal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun bab 1 skripsi. Nah, pada kali ini pertemuan kita akan mengulas mengenai bagaimana cara menyusun bab 2, baik di proposal maupun untuk skripsi Anda nanti. Nah, hal utama yang perlu diperhatikan untuk penulisan bab 2 adalah, jadi bagian ini itu tidak semata-mata memberikan penjelasan yang sifatnya definisi saja, namun harus menjadi pijakan awal secara teoritis bahwa objek penelitian yang diteliti itu sudah memenuhi kriteria akademis yang juga didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena itu, pada bab 2 itu isinya merupakan kajian pustaka yang 90% di dalamnya itu berasal dari literatur yang relevan seperti buku teks, jurnal, artikel dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan kerangka teoritis yang dibangun, alur berpikir peneliti tentang objek penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu, maka hal tersebut akan mendasari penentuan hipotesis yang diuji dalam penelitian. Nah, pada bagian ini yaitu bab 2 berisi tentang kajian pustaka. Poin utama yang ada di bab 2 ini merupakan kajian teori yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang relevan, yang ketiga adalah kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah hipotesis. Akan tetapi untuk poin hipotesis ini tidak semua jenis penelitian itu ada. Jadi kalau untuk yang penelitian kualitatif itu biasanya poin hipotesis itu tidak dituliskan dalam bagian bab 2 ini. Kemudian kita akan bahas atau mengulas yang pertama adalah terkait kajian teori. Dalam kajian teori, beberapa literatur yang relevan akan dijadikan landasan dalam membuat hipotesis sekaligus bahan untuk argumentasi dalam pembahasan permasalahan. Kajian teori bukan sekedar memaparkan semua teori yang ada, tetapi harus berupa rangkaian pemikiran baik yang pro maupun yang kontra, serta meninjau relevansi penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, misalnya saja judul Anda adalah kemampuan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah open-ended pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, kajian teorinya apa saja? Nah, kalau misal judul Anda itu seperti yang saya sampaikan tadi, maka bisa membuat poin-poin untuk di kajian teori. Yang pertama adalah tentang kemampuan siswa, yang kedua tentang literasi matematis, selanjutnya adalah masalah matematika, kemudian masalah open-ended, tentunya di dalamnya adalah masalah matematika open-ended, kemudian yang terakhir adalah materi bangun ruang sisi datar. Ini untuk bagian kajian teori. Kemudian selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan alat pikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada kajian teori hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Dalam penulisannya, kerangka pikir akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan diagram alur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan. Nah, kalau sesuai judul yang saya sampaikan tadi, maka alur berpikirnya adalah dimulai dari kemampuan siswa. Selanjutnya, salah satu bentuk kemampuan siswa itu adalah literasi matematis. Kemudian, salah satu objek yang bisa melihat atau memaparkan atau mendeskripsikan kemampuan literasi matematis siswa adalah ketika siswa diberikan suatu masalah. Misalnya masalah matematika. Masalah matematika sendiri itu kan banyak sekali jenisnya. Salah satunya masalah open-ended atau terbuka, masalah terbuka. Nah, masalah ini sendiri misalnya salah satu materinya adalah materi bangun ruang sisi datar. Sehingga dari alur tersebut, maka judul penelitiannya adalah kemampuan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah open-ended pada materi bangun ruang sisi datar.
Kemudian, bagian selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Pada poin ini berisi terkait penelitian-penelitian yang relevan, baik variabel-variabelnya yang relevan, kemudian jenis penelitiannya maupun subjek penelitiannya. Misalnya saja contoh judul penelitian yang seperti tadi, yaitu kemampuan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah open-ended pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, salah satu penelitian yang relevan di sini saya mengambil relevansinya adalah pada kata kunci kemampuan literasi matematis. Maka salah satu penelitian relevan yang bisa digunakan adalah penelitian dengan judul Profil Kemampuan Literasi Matematis Siswa berkemampuan matematis rendah dalam menyelesaikan soal berbentuk PISA. Nah, di situ kata kunci yang relevan tadi yang diambil adalah literasi matematis. Nah, untuk mencari penelitian lain yang relevan, bisa lagi mungkin dari penyelesaian masalah open-ended-nya. Itu nanti bisa ditambahkan lagi untuk penelitian yang relevan. Berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan tinjauan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab kerangka teori. Nah, untuk bagian ini biasanya yang wajib ada itu adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Sehingga saya berikan contoh untuk judul penelitian kuantitatif di sini adalah efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Untuk contoh hipotesisnya adalah, jadi berdasarkan kajian teori-teori sebelumnya, maka dugaan sementara atau hipotesisnya adalah hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing lebih besar dibandingkan dengan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode ekspositori. Nah, inilah bagian-bagian yang ada pada bab 2, baik di proposal maupun di skripsi Anda. Nah, kita ingat kembali bahwa bagian dari bab 2 atau kajian pustaka adalah terdiri dari kajian teori yang berisi mengenai variabel-variabel yang ada di judul, kemudian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, inilah susunan atau isi dari bab 2. Untuk selanjutnya nanti akan kita pelajari untuk bab 3. Demikian untuk bab 2. Selamat belajar, semoga sukses untuk adik-adik mahasiswa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.